This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Saham perusahaan perempuan ini sempat dinilai lebih berharga daripada saham Spotify dan juga Airbnb. Tapi nilainya hari ini sangatlah mengejutkan. Hiya, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang penipu miliarder termuda di dunia. Namanya adalah Elizabeth Holmes. Jadi kalau kamu penasaran gimana sih dia bisa menipu dan bagaimana caranya dia bisa menipu triliun rupiah, make sure to keep on watching. Elizabeth Ann Holmes, ini adalah nama lengkapnya. Dia lahir pada tanggal 3 Februari 1984 di Washington DC, Amerika. Dia terlahir di keluarga yang tajir. Ayahnya, Christian, adalah mantan miliarder. Dulunya ayahnya mendirikan perusahaan energi yang bernama Enron, di mana karena skandal penipuan akuntansi, Enron bangkrut di tahun 2006. Setelah bangkrut, ayahnya bekerja di pemerintahan sama seperti ibunya, dan memang dari dulu keluarga Elizabeth itu sudah tajir banget. Kakek buyutnya yang bernama Charles Louis Fleischmann adalah penemu produk ragi merek Fleischmann. Charles sendiri adalah seorang miliarder juga. Nah, sejak kecil Elizabeth sudah sangat ambisius. Dia dekat sekali dengan ayahnya, di mana dia menganggap kalau ayahnya adalah seorang role model, dia ingin menjadi seperti ayahnya, dan kita bisa lihat dari semua yang dilakukan oleh Elizabeth, dia itu sangatlah disiplin. Jadi ketika dia masih SMP, dia itu adalah murid yang atletik, jadi sering sekali dia ikut lomba lari. Ketika seseorang menang ya sampai di finish line, biasanya kan pelari lain akan berhenti, kecuali Elizabeth. Jadi meskipun dia bukanlah pemenang, meskipun sudah ada juara satu, dia akan terus berlari sampai dia lewat finish line. Jadi kelihatan banget kalau Elizabeth itu sangatlah disiplin sekali. Dan ketika dia duduk di bangku SMA, Elizabeth sangat suka dengan computer programming, di mana dia mulai menjual programnya kepada universitas di Cina. Ini adalah program bahasa gitu. Memang Elizabeth sendiri dia sangat suka sekali dengan bahasa Mandarin, dan dia sangat pintar bahasa Mandarin. Nah, fast forward ke tahun 2002, Elizabeth masuk ke Stanford University. Ini adalah universitas nomor 3 terbaik di dunia berdasarkan tahun 2022. Jadi Elizabeth itu memang dia pintar banget ya. Dan memang lagi-lagi selalu kita lihat kalau penipu itu mereka pintar banget, IQ-nya itu memang tinggi banget, baru mereka bisa menipu orang. Di sana Elizabeth mengambil jurusan Chemical Engineering, tapi baru saja dia sekolah 2 semester, Elizabeth memutuskan untuk drop out. Tepatnya di bulan Maret 2004 ketika dia berusia 19 tahun, dia berhenti sekolah. Alasannya adalah karena dia ingin menjadi seorang entrepreneur bagian medical technology. Dia belum usia 20 tahun ya, dia sudah memulai perusahaannya sendiri yang dinamakan Theranos. Ini adalah gabungan kata dari terapi dan diagnosis. Di perusahaan Theranos ini, Elizabeth menciptakan sebuah mesin yang dinamakan Edison, di mana Elizabeth mengklaim kalau hanya dengan 1 tetes darah saja, mesin Edison ini bisa mendiagnosa berbagai jenis penyakit dari kanker, hepatitis, dan lain-lain. Berbeda sekali dengan mesin tes darah yang sudah ada, di mana biasanya itu kita harus ambil cukup banyak darah gitu, dan menurut Elizabeth, karena dia takut dengan jarum, makanya dia membuat invention ini. Pintar banget kan? Baru aja usia 19 tahun. Karena Elizabeth sangatlah karismatik dan dia juga sangat percaya dengan mesin Edison ini, banyak sekali orang yang mau invest ke Theranos. Buktinya, 9 bulan setelah perusahaannya dimulai, dia udah dapat uang investor sebesar 90 miliar rupiah. Di tahun 2010, perusahaannya punya modal 1 triliun. Fast forward Juli 2011,
dia juga dapat backing dari Sekretaris Negara Amerika yang bernama George Shultz. 2 tahun kemudian, tepatnya bulan September 2013, Theranos bekerja sama dengan Walgreens. Ini adalah apotek terbesar di Amerika. Di mana kerjasama ini artinya customer bisa langsung ke Walgreens, tinggal ambil 1 tetes darah mereka, taruh di Walgreens, yang Walgreens lah yang akan mengirimkan sampel darah ini kepada Theranos untuk didiagnosa. Di tahun 2014, Elizabeth diinterview oleh Forbes dan dia masuk ke majalah Forbes sebagai miliarder wanita termuda di dunia, dan ini pure self-made, jadi dengan usahanya sendiri. Nah, keren banget kan ya, Elizabeth yang belum umur 30 tahun, dia sudah sangat sukses sekali. Dan setelah dia masuk ke Forbes, makin banyak orang yang ingin invest ke Theranos. Di tahun itu juga, Theranos mendapatkan modal 5,7 triliun rupiah. Karena menurut banyak orang, kamu mesti invest, ini bakal jadi the next Apple, the next Tesla. Jadi kamu punya uang berapa banyak pun, ya udah kamu invest aja, karena ini adalah perusahaan yang pasti naik gitu loh, disebut sebagai perusahaan unicorn. Dan kalau kamu lihat aja ya, cara berpakaian Elizabeth ini, dia mirip sekali dengan cara berpakaian Steve Jobs. Banyak sekali netizen yang yakin kalau Elizabeth itu dia ingin terlihat seperti Steve Jobs, dia suka sekali dengan ethos Steve Jobs, makanya dia selalu pakai baju hitam turtleneck seperti yang aku pakai hari ini. I don't want to be Elizabeth Holmes, but aku ingin belajar sedikit kepintarannya. Karena menurut aku, meskipun dia adalah seorang penipu, dia pintar banget. Di tahun 2014 sampai 2015, ini adalah masa paling jaya untuk perusahaan Theranos. Ada sebanyak 800 orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, suatu hari tahun 2015, mulai muncul beberapa orang yang lagi kerja di sana maupun sudah keluar dari perusahaan Theranos yang berbisik-bisik kepada seorang jurnalis di Wall Street Journal, di mana orang yang bisik-bisik ini bilang kalau mesin Edison itu tidak bekerja dan perusahaan Theranos itu adalah penipuan. Hanya 10% dari hasil tes Theranos yang akurat. Sisanya 90% mereka suka salah diagnosa. Dan kamu tahu dong ya, kalau misalnya seorang pasien salah didiagnosa, bahaya banget. Misalnya seorang kira dia itu baik-baik aja, dia pergi tes, ternyata tesnya itu diagnosa dia punya penyakit kanker, pasti dia takut dong, dia mulai makan obat untuk kanker, padahal dia nggak punya kanker, dan ini akibatnya sangat buruk banget. Dimana setelah hampir 1 tahun, jurnalis yang bernama John Carreiro dari Wall Street Journal menginvestigasi perusahaan Theranos, dia merilis sebuah artikel yang viral. Basically di artikelnya, dia bilang kalau Theranos itu ketika mengecek darah sampel pasien, itu menggunakan mesin cek darah biasa. Nah, mesin cek darah biasa itu kan butuh kadar darah yang cukup banyak ya. Gimana caranya supaya mereka bisa tes gitu kan? Theranos itu dia bakal mengencerkan sampel darah yang mereka dapat, lalu mereka ngetes dari sampel darah yang sudah diencerkan tersebut. Ya pastinya nggak akurat dong ya. Penuduhan ini berlangsung selama beberapa tahun, di mana akhirnya di bulan Juni tahun 2018, Elizabeth dan direktur Theranos yang bernama Ramesh Balwani dituduh melakukan penipuan terhadap investor. Pada tanggal 3 Januari 2022, Elizabeth Holmes diadili atas 4 tuduhan penipuan investor, 3 tuduhan penipuan melalui email, dan 1 tuduhan konspirasi keinginan untuk melakukan penipuan melalui email. Untungnya, dia nyatakan bersalah atas semuanya kecuali 3 tuduhan penipuan melalui email. Makanya pengadilannya itu akan ditunda sampai tanggal 26 September 2022. Kalau Elizabeth terbukti bersalah di bulan September nanti, dia terancam hukuman penjara 20 tahun. Tapi seperti yang bisa kita lihat ya dari kasus Simon Hayut, Anna Delvey, mereka di penjaranya itu bentar doang. Padahal uang yang mereka swindle itu kan cukup banyak ya. Tapi biasanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja mereka bebas dan mereka makin
terkenal. Nah, sambil menunggu pengadilan, hari ini Elizabeth Holmes masih tinggal di sebuah rumah mewah di California, yang rumahnya itu berada di tanah seluas 30 hektar. Dia tinggal dengan suaminya yang bernama Billy Evans, dan Billy Evans ini juga adalah miliarder ya. Ayahnya itu punya beberapa hotel, dan Elizabeth juga baru melahirkan anak pertama mereka, seorang anak laki-laki, and they seem really happy gitu. Di rumah Elizabeth sekarang ini ada 4 kolam renang. Banyak banget ya. Biasanya kalau satu rumah itu ada 1 kolam renang aja udah yang kayak wow, cool. Di sini tuh ada 4 kolam renang, oke? Nah, apa yang terjadi kepada triliunan uang investor? Lenyap dong guys, karena ya pastinya dia nggak bisa membayar semuanya. Perusahaannya tinggal melaporkan kalau mereka bangkrut, that's it gitu. Dan 800 pekerja Theranos semuanya dipecat. Jadi mereka juga nggak punya pekerjaan ya pas saat dipecat. I'm pretty sure karena mereka itu adalah orang-orang yang pintar ya, lulusan dari universitas yang pastinya juga top 10 gitu, mereka pasti gampang dapat pekerjaan. Cuman kasihan aja orang-orang yang sudah invest di perusahaan Theranos yang percaya kalau ini adalah the next Apple, mereka habis uangnya. So, ya guys, inilah akhir dari cerita Elizabeth Holmes, penipu miliarder wanita termuda di dunia. Menurut aku dia itu jenius, cuman sayangnya dia salah mempraktikannya. Sebenarnya tujuan Elizabeth itu adalah dia berharap kalau suatu waktu ya seseorang di perusahaannya bisa membenarkan mesin Edison, dimana ketika nanti mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, ketika teknologi Edison sudah benar, maka perusahaannya itu akan berhasil. Tapi selama teknologinya masih salah, banyak sekali pasien yang dirugikan. Well, because she raised money, hundreds of millions of dollars, on the basis of this technology not only being ready and working, but being commercially rolled out. You're also lying to the public. You're lying to patients, you're lying to doctors, you're lying to regulators. Most people would call that fraud as well. Nah, inilah akhir dari cerita Elizabeth Holmes. Kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up. Hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash. FYI, sebelum kamu check out di Shopee Ahura Lash, ingat ya untuk masukin juga magnetic eyeliner Ahura Lash. Karena caranya itu, kamu harus pakai magnetic eyeliner Ahura Lash dulu. Tunggu kering, baru magnetic lashesnya langsung kamu tempel. Dalam hitungan detik, voila, you look good. So, yeah guys, aku udah leave link Shopee Ahura Lash di description box di bawah. Hari ini aku pakai lipstick dari MAC dan warnanya itu adalah Flat Out Fabulous. Aku jarang banget pakai lipstick purple, but I just thought, you know, let's do something different today. And here I am. Thank you so much for watching. I love you all, and I will see you in my next video. Bye!